Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ra oleh mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba wis napa? Haram. Lah nek takok, "Lah bank itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula ceritani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan ROG itu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 jare sing utang oleh dolim. Anak saya kita pitik telur. Aku lo jadi kiai ini gampang kalau jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampeyan yo goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, mung piye pedet ya saya tuku pedet. Enggak engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks surwet ini ekonominya, paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham.
Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah nak ngotot nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang. Saya iso nyaur mesti kudu riba. Nah riba ra iso nyaur. Nah contohnya biar, nah misalnya sampean diutang aku 10 tik, saya ini boleh duit 10 kangen lamti buat sahur 100 rupiah riba loh kamu nih. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah. Saya ini ruhin nyaur lagi, boleh pecahan terkecil saya ini 100. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80 nggih. Piye carane? Malah ada ulama gelem mikir, paham? Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku mono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Saya aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa nis putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangkok yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa di tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah yo macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus piye ben apik to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal anakku, wala Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Penting ku angger salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ra wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok itu gua nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur, kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Bak, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, menurut omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ra tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ira nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rohen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hadzun nafsi. Itu harus dibedakan. Lane kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai adane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jek danut kok gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu kabeh prai gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Ngaku nganti saya biasa ra salat itu. Gua biasa dengan di sani ra salat iki toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon dulu.
Ya tapi kan jadi keramat nggih wong barang aja. Ya biasa wong gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah sekere. Kon sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada dua ora atau salat subuh nek salat. Wong bakar nek keragat. Ora tau subuh tak salah wae. Penak. Subuh wajib ora tahu pas itu napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang tuh kan rancu. Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun nafsi. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, kok ambek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga napa? Maka Pak Kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, kalau PNS tak perjuangan. Lalu mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tak. Napa bagus dia perjuangan. Ini orang murid kudu napa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wasaten mauqufatun ala fatawal ulama. Nggih niki sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawit ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomongno sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai-kiai cara jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama. Dengan utuhnya NKRI, NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapayu kaya rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah.
Wingi sowan kula ngajak pangdam berarti. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Jadi wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saiki bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Tang Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing oleh FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, sauri-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, sauri-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalano awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih nggih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa?
tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawase ra cocok wis nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyakarta. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Goman suwara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero iki kuno kan ngono. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng ku artine kan gak ana ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat iku lho moh. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa Kusumo. Engko tangga kula bapak kula Tuban Kalijogo Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabeh Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau aku barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ono semua. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Kula ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'ad habahullah ilamu di adirham. Walhasil ning gone Katifil Aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat iku rombongane Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis yo dulu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti itu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar.
Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusu. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nol hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dekne gento, nak nyaratno enak ngenteni mul. Kulo nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek enggak ada masalah. Kulo kok krungu kabar sakniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah zarah kulo mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam, Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar esuk dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kulo sering kode bojo kulo, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Rasa ngenteni iki gede. Bangun kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang Gus warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman.
Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok ya. Kowe iku walim kelas atas, kok kelakuanem ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Awalane mriyang wali resmi kon nobatno wong mrek. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasyim Muzadi. Paham ya? Wabu Yazid terus ngetokno waline. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja undang Abu Yazid. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngana alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kula anggere teng mriki nggih ubal ngebis, didoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kula teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wonge jes pura kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate teng saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai dibanding. Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune batin. Wah, maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipil ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa-apa, bukan saya apa-apa. Untuk menjaga energi bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal Kak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Lan kula nu sakniki nu sumpeng tenan. Urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Lan dari bojo kula nu tidak kula mati. Kula nu nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engkau ning jero kuburan ya Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong lha apa?
Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah sakniki ya Rembang kados ngene rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku untuk bocoran. Paling sumpek nak absen jenengan. Wis kabeh kandidat takok arah-arah kasus. Padahal cara kula disowani nggih purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ya ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Mergo cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati hubungane wong tua kok mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Aneh lho Gusti. Ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek wis mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe ora bihabli miladungka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentinge relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manyen nyai ning jowo mbek anake ra tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat jeneng aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Mane ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkah ya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu de prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya ndak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ejek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mulane kula sedurunge nyai ning sampean wis kiai. Mulane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris. Itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku nggih hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten
Gurune sing aran ya Anatul Talibin. Anatul Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syatol. Niku muridé Sayyid Zaini Tahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Keramik. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Keramik. Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dhewe takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mbok sempat misoi Said Zaini. Kowe nyianati aku. Itu ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandep. Ya hormati kula nggih biasa bakas hukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ora kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaane numpak mobil kan ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ora roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula, Gus. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lane kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artinya kayak kula nanti ditetir tebih murid. Ya dipengaruh dulu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong nggih rada angel petukane. Tapi untuk takdir kayak kata kula itu takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia nak namanya Mar'in apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Niku wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper lho nggih. Terus percaya ngipi jimat. Lah mari saiki ku anggere humul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Humul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah iku sing repot iku ora humul klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah kula. Di Mbah kula nggih muridé Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ya niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai
humul nggih, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Lah sakniki sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem. Umpamanya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran. Itu maksud kula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah samu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dol kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule ra pe tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ra perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus saya terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Dadi dekne ku terkenal keulamaan iku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakul kain ngoten mawon. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Kula niku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong alim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umarul fa ulul amri. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu A-nya kepanjangan karena nanti jadi istifham. Napa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Ya Pak kula teng mriki mulang ya kalau tajwid itu kan urusan talaki sama iso ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki. Karena tajwid itu enggak bisa diajarkan seperti ini harus apa? Talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna. Bukan karena tajwid, asal usulnya karena mana. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah harus hamzahnya satu yaitu milik Allah. Karena bawa panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Itu kan ya setengah kafir. Tapi pit kafir wong goblok kan yo. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah ra paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Ya tahqiqul hamzah, tahqiqul hamzah duri qiraah oleh seorang. Kal qiraah kan saduri qiraah oleh seorang marane iku bi qiraatin lan qiraah. Nggih kula terangno nggih dari segi napa masalah tajwid kan jelas talaki. Dia tahqiqul hamzah. Tahqiqul hamzah itu kan kita punya guru kebetulan di bab-bab tertentu kita tahqiq. Hampir rata-rata kita ini bacanya tahqiqul apa? Hamzah. Hanya ada beberapa yang pilihan kita itu idgham. Juga ada beberapa yang pilihan kita itu tasil. Sing tasil si masyhur napa? Ajamiyu wa arabi. Kita baca napa? Ajamiyu wa arabi. Kemudian ada yang kita idghamkan. Misalnya dua hamzah, yang satu istifham, yang satu bawaan al. Kados Fir'aun ketika iman, dawe malaikat Jibril al ana waqad asaita. Dari kata apa? Al ana apa? Al ana. Sama seperti di ayat tahlil wa tahrim, ayat tentang halal dan haram. Niku Allah tanya, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Seorang lagi, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Terus Allahu adzina lakum, dari kata apa? Allahu ana te Allahu adzina ngeke izin sapa wa lakum maring sira kabeh. Ya, dari a bawaan hamzah istifham, Allah bawaan hamzah napa? Al atau hamzahnya lafaz Allah. Akhirnya diidhofkan jadi napa? Allahu adzina lakum am ala wahi taftarun. Masa
urusan halal haram itu wilayah Anda, tapi itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menghalalkan harus dengan otoritas nas dari Allah taala atau mengharamkan. Nah, sehingga jenengan ngaji Jalalain itu agar ada dua hamzah mesti komentari Jalalain itu bitahqiqil hamzatain. Paham ya, wa idkhali alifin bainahuma, terus wa tahqiq wa tasil. Maksudnya ngoten. Jadi kalau tahqiq ya memang semuanya tetap dibaca apa? Hamzah. Nak dibaca tasil ya kayak a jamiyun jadi apa? A jamiyun. Dan seterusnya. Nah, kita harus bersyukur di masyarakat goblok ya alhamdulillah tenan. Alhamdulillah ngeten nggih, ketika ana wong maca keliru iku delalah wong ya ora mikir nek iku diakibat salah. Ya, misalnya wong maca alhamdulillah kan berarti maknane apa ta puji kulillah kan iso setengah kabir. Iki baru kaya ora paham wis dianggap wong keselek ngono. Jadi ora paham ku penting, makane supaya nek sing biasa goblok wis tetep goblok kae. Ngoten wonten barokah piyambak napa? Ana barokah napa? Ya mbak, sing biasa pinter ya pinter ae, engko nek pikun ya goblok meneh. Ya ben tawadhu, apa? Ben tawadhu. Dan misalnya kados ngeten sing muin keras, ya Fathul Muin sing aran muin, keras betul. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu hanya kepanjangan, karena nanti jadi istifham, napa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Ya Pak, kalau mriki mulang ya kalau tajwid itu kan urusan talaki sama iso ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki karena tajwid itu nggak bisa diajarkan seperti ini harus apa talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna, bukan karena tajwid, asal usulnya karena makna. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah harus hamzahnya satu yaitu milik Allah. Ini bawa panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Jadi kan ya setengah kafir. Tapi ketika kafir wong goblok kan ya. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah ra paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Dadi ngene kiye alim wis kiye alim wis bingung kabeh. Wis kula nu sering jagongan kandhani kiye alim. Diloroi terus dadine ku mutung. Alhamdulillah diloroi ku mutung dibar kok goblok terus. Tapi mbok salahno ndekne ya ora niat ngono. Ndekne menjaluk takoki makna Akbar piye Allah Maha Besar. Saiki makna terserah sing krungu apa sing ngomong. Yo ora sing ngomong ora. Makna lho terserah sing ngomong ta sing krungu. Ya cerita wae, itu lafat-lafat yang dipanjang lo sithik ku pancen diakibat ke yang lain. Nak kita paham. Baru kira paham iku aman. Lan kula suwun sing biasa goblok ya tetep goblok. Kersane mboten kecangkeman apa? Mboten kecangkeman. Nah, mergo nak biasa goblok maksa pinter ya repot. Akhirnya misalnya milih sunah Rasul sing diroi tok liyane koyo ora sunah. Rasul yo repot, asline rapati pinter, maksa pinter ku yo repot. Kowe seneng Quran, saking seneng Quran, ngrom seneng Quran deres sama deres seneng Quran, ora deres ora seneng Quran. Dal wong lagi zakat, itu berarti ya lagi Quran di mergo wa'atus. Wong sing lagi mijeti ibuke misalnya utawa wong masakno ibuke ya lagi Quran ya mergo wabil walidaini sana. Lagi maca deres terus wabil walidaini sana mbokmu bengak-bengok kepleset. Dadi macanane Quran tapi prilakune mboten apa? Quran. Itu kan jadi repot. Nah, tapi wong rom seneng Quran iku ukurane deres sing durung deres mbok anggap seneng Quran. Ora deres ya. Jadi ya pancen yo goblok ku barokah nang ngandel. Nak sing biasa goblok ya monggo dari awal rencana Allah itu akan al insanu zaluman apa? Zaluman banget do ini jaulan banget goblok. Ya alhamdulillah sesuai rencana Tuhan. Itu kayak manusia itu akan al insanu zaluman banget. Zalimir ke zalim anut wazan mubalaghah jadi apa? Faul ya kan zalim biasa anak zalum banget zalime.
Jahil itu bodoh biasa, bodoh sing standar. Nak jahil banget bodohnya. Jadi keren loh. Maksudnya nak persaingan antara orang bodoh keren. Jadi mana ketemu mergo bodohnya papan atas. Bodoh itu ya ono kelompok ini. Ya monggo nak damel partai. Mungkin kalau ketuane. Lha aku ketuane wong ora ngandel kok. Tapi sing penting urip wis pokoke sing seneng pangeran nggih, nek ditakdir bodho ya nek iso dilangi nek ora ya aja dadekno bodho sing keminter nggih Pak, karena bikin pelaturan yang sepihak. Wong bodho sing keminter bikin pelaturan sing napa? Sepihak. Misale senenge salat jamaah, kaya jamaah iku fardhu ain. Nek ora jamaah kok mesti salah. Padahal riyen Kanjeng Nabi ditakoki wong desa, kula niku seneng wedhus, seneng unta, urip kula nu teng hutan. Jadi rapati sholat jamaah ning masjid. Kadang jaraknya berkilo-kilo. Nabi gandeng mau dia pokoknya nak wae waktu sholat teko kowe azan terus sholat dhewe ngene. Lah jenis kaya iki kon jamaah ra sido Islam malah repot. Pamane nak pas jamaah terus kebune ilang malah nuntut Islam malah panjang. Duit kas masjid digo bayari wedhus ilang. Gara-gara jamaah wedhus yo. Ilang wis barno ngono isane ngono no. Kok ya ana sing sregep ngimami, mergo ketua takmir itu lagi pengurus masjid. Sekali di PHK ya mutuh. Pancen sregepe jamaah mergo sedang pengurus apa? Masjid. Ora pengurus ya wis dangtek no. Ya ana sing ora ngajar. Dhuwur sing ngimami iki, asar sing ngimami iki bareng aku jamaah dhuwur dalem imam asar ra cocok. Ya wong akeh no. Ya wong akeh. Ya macam-macam. Nah, tapi kalau pastikan, kadang-kadang bodoh itu ya ada hikmah. Wow. Wong Allahu Akbar didawakno ya ora ono sing komplain. Sing komplain nak muin mergo wong pinter. Mulane jare sing kiye-kiye Jawa nak maca muin ono wae sing aran muin. Wong Jawa ku ora ngefek ngono. Wong Jawa dikandani Allah, apa? Allahu Akbar. Kan gak ngefek to. Duka nak wong kudus ora roh. Sing misale ning desa-desa ngefek gak. Mboten. Santai ya. Ya pancen ora nak salah. Sing maca ya ora nak salah, sing ngrungokno ya ora salah. Dadi alhamdulillah padha. Kadang kula gitu protes iya. Gus bodho kok alhamdulillah. Lah alhamdulillah sapa ora lillah. Bocah kok geblek. Ya alhamdulillah selawase ya lillah betul. Bocah kok tauhide jeblok. Gus bodho kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah sapa nak ga. Selawase alhamdulillah. Nah alhamdulillah sapa Kak. Bocah legowo ora gelem, gremeng ya tenan. Masa kowe ngene iki ya alhamdulillah. Ngaji hiburan ya alhamdulillah. Hiburan misalnya niat paham ya rapati paham. Terus ngaji ku hiburan, di bang maksiat ya ngaji. Paham piye ngalamane ora roh. Wis jelas ra paham tak jamin ra paham. Ya jadi terus di soal meneh mbek muin bae di kadang-kadang dikai mat Allahu Akbar kan menjadi kayak lafaz jama' af'alun kan. Jadi ada beberapa kesalahan yang alhamdulillah itu masyarakat kita itu ora paham. Gara-gara paham ora ono komplain. Jadi ra perlu rapat masjid mem-PHK imam. Ya nak ning Kudus, ning Rembang, sing ning Sarang daerah-daerah wong alim di PHK ono gentine, ning desa. Di PHK gentine luwih goblok. Utawa di PHK jebule iku wakife wak tanah, bariku masjide disita malah. Jadi komplek no, asli masyarakat itu komplek. Repot, sebarno. Penting sholatnya gak ada pengitan, keribetan kiri. Karena memang yuk, lalu diceritani guru-guru teng desa. Akhirnya alumni Sarang nih mulang neng desa. Yo nak mbah tua, mbah tua is tua kuno. Sholat tuh ngeten, ketune ngeten. Bareng angger sujud yo kena ketune. Wong kena ketune. Rumangsane dekne ditertibno. Mbah nak sujud yo butuke dibuka sithik. Jebule gak buka bathuk. Isuke ra salat.
Muto ki ya. Semenjak aku nek kapok ngloroi. Perkara bathuk wae malah akhire ra salat. Dadi teng desa ku komplain niku rugi ya. Mergo akibate fatal. Ngawa akibate iku. Jajal bojo mlora-loro nek ra mulai. Ora ana kamu sing wong wedok diloroi tambah apik ora. Nak nantang minggat iya. Ya nak minggat ra apa-apa nek sing dirafak. Wong omah wae ndekne derajat wae ndekne. Tapi derajat ndekne kaya gus-gus debutan dadi mantune kiai kan ana bunyaine te ora ana kiyaine. Kiyaine sing cantel kok. Sing anak kiai sing wedok. Derajat numpang ini ora usah komplain. Nggih kula suwun nggih sing derajat-derajat debutan wis meneng napa. Cek numpang sugih, cek numpang apa? Derajat meneng. Tambah dirafak malah. Jadi biasa ya ana salah ya berusaha ditoto tapi kok sithik. Tepak ya balik ora tepak ya wis. Ngajine sawakanal insanu apa? Doluman jaulan. Mana doluman banget dolime no. Jaulan banget bintune. Ya, jadi sebetulnya kalau kita fanatik lafaz, pilihan apapun itu dia akibat makna. Karena tadi kalau kamu panjangkan itu bisa punya akibat seakan-akan itu mat. Allahu Akbar kan jadi mat. Tapi masalahnya nak mbok arani mesti istifham sing maca ora niat istifham wae. Gegere merak karuan ndekne ora paham apa. Lah istifham pakanan opo ya ora. Ya tuh kali wong belah ngomong mbek bojone kasar. Sing bojone misale wong Jogja. Omongan kok kasar, jare wong belah ngomong kasar kok wiridan. Wong keloro wong belah-belah nek ketemu kancane, jancuk cek urip ta kon. Ngomong ngono iku wis kok wiridan apa? Ya ora gelo sing diomong ya ora gelo, dekne ora niat miso. Ya seneng wong belah nak ngomong wis ngono. Lesu meni lesu gak wah semane lesu cucu muka timae iku. Wah semane lesu. Padahal ya ora niat miso. Nah di banyak komunitas tuh begitu. Kadang-kadang wong Arab soleh lah itu ketemu kancane muni wae lak wae kadang yo ora niat muni wae lak kowe celaka yo ora sepenting kadang yo ngono kadang-kadang. Jawa Timur padha ketemu kancane, cek urip takon. Lagi misalnya wong Jogja walian peka kan orang Jogja itu kan peka. Misalnya tuh wong Jogja rabi wong Jawa Timur. Sing sitok ora tau belajar budaya kakuati no. Nah anggap ae ngono. Maksudnya anggap ae wong salah ngono, beda kultur, beda budaya yes. Roe ngono napa? Napa? Roe. Nah, jadi lahan juga yurul makna itu sing fatal-fatal kaya anamta diwaca anam tu nek bangsa ngono niku wis muga disepuro pangeran. Aja muni halal, nek amne halal ngrubah hukum. Statusnya apa? Muga-muga sepuro pengira. Status kok ngono ya pokoke ngono. Lah mbek arani halal nyatane salah. Mbek arani haram wong sing nglakoni gak roh. Ya muga-muga sepuro pengira. Ketika yang diwisuda kok karo penguji ini saya statusnya apa? Kumplot apa gini atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mergo garap disertasi ra lulus, hubung wong itu wek meh mati dilulus. Hari statusnya atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mestinya kan kategori ini memuaskan atau kumplot. Lah kan gak ono jenenge kabeh. Kayak kowe misalnya suatu saat dadi kiai atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena jadi kiai yang sebenarnya kan memenuhi kualifikasi. Alim, soleh, ranti kasus. Itu jenis jadi kiai atas nama kualifikasi. Nah kalau gue kan gak misalnya alim ora, anak kiai ora, apa ya ora? Berarti apa? Atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tahu kenapa kita jadi kiai atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai ya kayak orang mesti maslahat dan kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, khadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ratau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah.
Ya jajal gitu ngajuk koyo wali kok Sabtu Qadir Jilani. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah jadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu donga kepengen kau Imam Syafi'i, apa ya tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye satunya raman kabeh ora sing aman. Ora usah kuwatir iku faksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik kowe mlaku diantem mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahagotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang risiko makom ini, ya semua makom tak ada risikonya. Risiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat harus rungokno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak bertanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong. Wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Oke, tok orang ora iso dilarang tapi nak
Tahlil iku mitung dinane mayit kaya budo. Sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad. Misalnya kamu lapar. Perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat, terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dicalok adoh iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu urung akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane ya semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Dari ini tapi nak manjanik penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajah apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua ambek Jibril. Oh, anak kowe ditekek tenan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangano, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Lha kuwi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama, Bos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini.
Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh kan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi, memang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di Hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, toro pangeran, toro kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal.
Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf dipenjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang dipenjara secara terzalimi, yaitu saya. Orang laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah mek kowe ora piye-piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe iku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. Rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi, kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah, tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngomong batiku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa ora pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi eling kok tak eling nomen ae. Dadi wa innama yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak
Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik kowe donga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Donga terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake padahal enggak mesti maslahat bagi kamu. Duake ora mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang itu mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu buli itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran itu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah. Oh, tambah salah meneh. Atau jawab Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku yo angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin.
Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak dari rasa takok kok men takok. Tapi yo disalahno. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal teh. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jare guru mumpet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek takok. Ayo lho, nak elek kan gak iri. Biasane nak elek itu ora iri, sekarepmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pas meneng muridku goblok tenan gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes gak geblek tenan tapi lucune guru mau nak protes ya gak duwe akhlak guru lagi senenge kok ora oleh nah Nabi itu kan buli-bulian jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasri alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi enggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetap disenengi pengen. Terus pangeran nabi-nabine yo gejul-gejulkan yo pancen nak wong. Terus keempat gini. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit. Minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah.
Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudute Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok naik daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pintar. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asem, minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya santai. Karena ada fi dzulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad iku kaume do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ning omah berarti bodoh nih. Wong omahe ana adab kok dene tengok-tengok. Warang dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani ning omah. Itu unike pangeran. Dadi umpama dekne ra minggat yo salah. Wong dekne ora minggat berarti kaume jare apa ono adab ono gempa bumi likuwi faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu. Nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut Duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawal gitu. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Tuwat al sayyiati man ahbab. Wis koyo kowe lah dimanja wong tuamu anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Becano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau menginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti azab mau turun betul. Andai kan azab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, wah azab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat. Tobat finish.
Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, aku ambek pengenan ditampa tobaté. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa baik-baik saja. Tabarawani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu pangeran ya bully. Oh itu gue beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku ora krati pito langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda, ora koyo. Akhirnya Yunus rawani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang goleki tenan, mergo nalem kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Iki disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido dari pangeran. Iku kaum Nabi ten. Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong keliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan ya disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, kata sahabat senang sekali, karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya Nabi unik. Hapus gak popoli, masih bu hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem ngapus, tanganku didono, aku sing ngapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Li, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan. Karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan. Karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan
Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku yo perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok apa ben. Tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara itu wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Sebenarnya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudi udinahu wa la yudhatu. Pokoknya pangeran bakal ngembar agama ini orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu tok mintanya. Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suel, oke, nggak masalah. Itu toh yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot, konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga. Sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu banyak giok tenan. Banyak giok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Rupanya dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatene taun iki ra kowe. Dari Nabi iya ora ono taune ya. Ora ono taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya ndak ya sudah kalau gak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak Sugih Ruhin kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndongakno Sugih tapi kan tanpa tahu. Lu suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah.
Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dhahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungo di antara doanya waj'al sayyiati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makane kena donga wong kan. Dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lah kaya aja donga iku kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan, Gus fatalah ko Adam Rabbi kalimatin fatal. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi, ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyiati man ahbab. Ini penting kalau atur. Namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dirumat pangeran. Itu ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok iki. Saya masyhur Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kalau tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mbek kowe rak mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake njuk dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Muni ku agama ya ora piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu
Kaya Romo dosa Romo sapa iku. Woi ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara nopo? Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.